Halo para penikmat film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Fatir. Kali ini saya akan merangkum filmnya Keanu Reeves tahun 2005 berjudul Konstantin, di mana di sini dia tidak berperan sebagai manusia virtual, alien atau mantan pembunuh bayaran, tetapi menjadi sosok paranormal yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan hidup di lingkungan penuh dedemit dan curi-curian. Tanpa banyak waktu karena waktu is money, kita langsung saja pasang earphone kalian, enjoy. Diawali dengan memperlihatkan dua orang pria sedang memburu hewan undur-undur di dalam tanah, di mana tempat itu adalah bekas gereja yang berlokasi di Meksiko. Tadi duga seorang pria yang bernama Manuel, ini orangnya, menemukan sebuah benda yang dibungkus dengan bendera Nazi, di mana bendera tersebut merupakan ujung tombak keramat yang dinamakan Sphere of Destiny atau tombak takdir. Saat menyentuhnya, Manuel seketika nampak seperti kerasukan untuk kemudian berjalan melewati temannya dan tiba-tiba, ya bukannya tewas, justru mobilnya yang menabraknya yang ringsek. Hingga saat muncul simbol di tangannya, Manuel langsung bangkit dan berjalan menuju ke Amerika dengan berjalan kaki, dan semua hewan yang dilewatinya seketika tumbang begitu saja. Adegan berpindah ke seorang gadis Filipina di mana dia terlihat sedang kerasukan iblis juga, di mana iblis tersebut memberikan si gadis kemampuan untuk bisa melakukan hukum alam, yaitu gravitasi dengan menempel di atas langit-langit seperti cicak. Dengan cepat ibunya menghubungi salah satu praktisi supranatural di mana beliau terlihat baru saja turun dari taksi untuk kemudian menyalakan sebuah rokok yang pasti disensor oleh editor karena takut dolar kuning. Di mana pria ini merupakan calon bebayaga yang bernama John Konstantin. Ingat, John Konstantin bukanlah pria yang teguh, tekun dan berkomitmen, tetapi orang yang sangat licik, penuh tipuan, cerdas dan memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Tanpa banyak bicara, John pun mencari satu persatu jimat yang bisa menyakiti si iblis, dan setelah ketemu, John langsung menghampiri si iblis dan mengatakan, hingga bisa dipastikan bahwa popularitas John Konstantin tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi dunia gaib dia sangat terkenal di kalangan para dedemit dunia lain. Setelah ditempelkan jimat dan dirasa itu sudah cukup, John kembali merasakan gangguan di mana si iblis ternyata cukup keras kepala untuk kemudian menyuruh keluarganya untuk mengambil cermin besar sebagai cara terakhir. John sendiri tidak datang ke sana sendirian karena ditemani oleh rekannya sekaligus muridnya yang bernama Chess Kramer, ini orangnya. Tetapi kali ini dia tidak ditemani oleh Bumblebee. Hingga saat cermin sudah siap, John pun langsung membacakan bejeb atau mantra khusus di mana si iblis akhirnya keluar dan terjebak di dalam cermin. Untuk kemudian John melemparkannya keluar, jatuh tepat di atas mobil sewanya Chess. Satu hal yang menarik, John Konstantin hampir sama seperti saya, yaitu perokok berat, di mana tiap ada waktu dan kesempatan, John selalu menyempatkan sebat dulu untuk memanjakan mulutnya dengan sebatang rokok kretek, filter. Adegan berpindah ke tempat lain di mana di situ seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Isabel yang sedang melakukan pengakuan dosa karena telah membunuh seorang hari ini. Bukan tanpa alasan Isabel membunuh orang disebabkan oleh bisikan-bisikan yang ada di dalam kepalanya, di mana bisikan tersebut membuat Isabel menderita hingga nekat loncat dari gedung. Dan hal itu membuat adiknya terus rasa hingga membuat dia terbangun dari tidurnya. Saat sudah berada di kamar mayat, si adik yang bernama Angela sekaligus seorang detektif pun tak percaya bahwa saudari kembarnya bunuh diri, karena yang dia tahu Isabel merupakan penganut Katolik yang sangat taat. Kembali ke John Konstantin di mana dia terlihat batuk darah untuk kemudian menemui teman dokternya yang mendiagnosa bahwa John Konstantin mengidap kanker paru-paru yang sangat parah akibat kebiasaan merokoknya itu. Untuk itu, John pun pergi ke sebuah perpustakaan untuk menemui seorang manusia setengah malaikat berwujud gurunya Dr. Strange, di mana John meminta saran kepadanya agar bisa masuk ke surga, setelah tahu bahwa dirinya tak lama lagi akan mati oleh kanker paru-paru yang dideritanya.
Faktanya, setelah semua yang dilakukan oleh John seperti pengusiran setan dan membantu orang-orang, hal itu ternyata tidak membuat begitu saja masuk ke surga, karena pernah mencoba untuk bunuh diri di masa lalu, yang mana bunuh diri merupakan perbuatan yang sangat amat besar dosanya, dan Gabriel mengatakan bahwa John dipastikan akan masuk ke neraka. Waduh. Mendengar hal itu, John pun tidak bisa berbuat banyak karena tidak mungkin komplain kepada Gabriel, apalagi Tuhan, untuk kemudian pergi dari sana. Singkat cerita, John terlihat baru keluar dari sebuah apotek, kemudian mengalami hal yang tak terduga di mana muncul sebuah burung, disusul dengan binatang kepiting yang kita tahu hanya muncul di restoran seafood, dan tiba-tiba... Ya, itu adalah iblis yang menampakkan diri dengan berwujud segala macam keanekaragaman hayati flora dan fauna, di mana iblis tersebut bertujuan untuk mencelakai John setelah tahu bahwa John sudah mengirim rekan-rekan iblis sejawatnya kembali ke neraka. Sayang seribu sayang, si iblis harus kalah karena tertabrak oleh sebuah mobil Toyota keluaran tahun 2000. Sadar bahwa iblis sudah semakin berani menampakkan dirinya di dunia, John pun pergi ke sebuah tempat yang peraturannya hampir sama seperti The Continental, yaitu areanya sangat netral dan dilarang melakukan aktivitas gaib di sana. Di mana tempat itu dimiliki oleh seorang dukun terkenal bernama Midnight. Ini orangnya. John pun mengungkapkan keresahan mengenai kasus si gadis Filipina dan insiden di apotek tadi, di mana John merasakan sesuatu hal yang besar akan terjadi, tapi dia belum tahu apa itu, dan mendengar hal itu Midnight pun hanya bisa iya-iya saja dan nampak tak percaya apa yang dikatakan oleh John. Di situ John juga bertemu dengan salah satu manusia setengah iblis bernama Balthazar, dan terjadi sedikit cekcok untuk kemudian segera pergi dari sana. Sementara itu kita akan melihat Angela sedang mengamati rekaman CCTV saat Isabel bunuh diri, di mana sesaat sebelum Isabel loncat, dia mengatakan sebuah nama yaitu Konstantin. Untuk itu Angela pun mendatangi John di kediamannya, di mana John awalnya menolak untuk berbicara, tetapi setelah Angela menunjukkan rencananya, dia pun dipersilakan masuk. Angela pun langsung mengungkapkan kronologi kematian Isabel, saudaranya, di mana Angela yakin bahwa ada seseorang yang mempengaruhinya untuk bunuh diri dan ingin meminta bantuan John untuk memastikan bahwa Isabel dibunuh atau bunuh diri. Tanpa berkomentar, John pun dengan cuek mengatakan bahwa ketika seorang bunuh diri, maka dia akan masuk ke neraka dan mendapatkan siksaan tiada henti di sana. Mendengar hal itu tentu saja membuat Angela kesal dan langsung pergi dari sana. Namun yang mengejutkan adalah sesaat Angela pergi, John melihat ada rombongan iblis yang mengikutinya untuk kemudian segera mengejarnya dan memberitahu bahwa Angela dalam bahaya. Setelah John menjelaskan bahwa ada hal gaib yang mengerjanya, Angela pun nampak tak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu, sampai lampu jalan tiba-tiba meredup diikuti dengan lampu lain dan akhirnya mati total. Dengan cepat John pun mengeluarkan kain suci yang dimilikinya lalu dibakar. Ya, akhirnya Angela bisa melihat langsung sesuatu yang belum pernah dilihat selama hidupnya, di mana makhluk tersebut merupakan iblis yang masuk dalam kategori pemulung orang-orang terkutuk yang sedang mengincar Angela.
Untuk memastikan apakah Isabel saudarinya masuk neraka atau tidak, John pun tidak bertanya kepada Google apalagi data ke dokter puskesmas tempat, tetapi langsung masuk ke neraka untuk memastikannya. Caranya dengan menggunakan kucing dan air di dalam baskom. Nah, ini nih yang menarik. Biasanya kan kalau dukun konvensional pada umumnya, mereka melakukan ritual dengan berbagai macam pernak-pernik seperti menyan, kembang, atau enggak lilin yang dibentuk seperti pentagram. John Constantine menggunakan kucing sebagai tiket masuk, karena kucing diyakini sebagai makhluk baik katanya yang memiliki 9 nyawa yang tersebar di beberapa dimensi. Keren kan? John pun meminta Angela untuk keluar dari apartemen di mana terlihat bahwa airnya menggolak atau mendidih yang menandakan bahwa John Constantine sudah siap untuk masuk ke alam neraka yang panas dan berelegi. Anjir, berelegi apaan? Faktanya John pergi ke masa lalu tapi versi neraka tepat sesaat sebelum Isabel bunuh diri, hingga terkuaklah bahwa Isabel menyebut Konstantin karena dia melihat John sedang ada di sana. John juga melakukan hal yang sama di mana dia berhasil mendapatkan gelang pasien milik Isabel sehingga bisa dipastikan bahwa kematian Isabel memang murni bunuh diri. Sementara itu kita akan diperlihatkan seorang pendeta yang merupakan sahabat John tengah menghampiri mayat Isabel, kemudian dia memegang tangannya dan tiba-tiba simbol pada tangannya hilang yang membuat si pendeta seketika ngebul dan terjatuh. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba si pendeta merasa kehausan untuk kemudian pergi ke Alfamart terdekat mencari air untuk diminum, tapi ajaibnya air nampak menolak untuk diminum oleh si pendeta tersebut. Dirasa kematian akan menjelang, sang pendeta pun mengukir simbol pada telapak tangannya dan kemudian tewas saat itu juga.